in ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Dalam Quran sudah jelaskan. Jadi siapa yang berbuat baik maka pasti Allah akan membalas dengan kebaikannya. Tidak cuma Allah yang memberikan kebaikannya, tapi orang yang diperlakukan dengan baik akan pasti memberikan jawaban, respon positif dan kebaikan juga. Karenanya kawan, ayo kita berbuat baik walaupun hanya sebatas membagi-bagi video yang sifatnya itu adalah mendidik ataupun syiar. Maka saya sangat berterima kasih yang telah mengikuti vlog saya, yang telah menjadi subscriber saya. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian. Mudah-mudahan juga kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan juga berkah hidupnya, berkah rezekinya semuanya. Dan yang belum mengikuti, mohon dengan hormat, dengan kerendahan hati saya, mohon bantu bagikan dan juga subscribe. Semoga ini menjadi amal jariah kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dan salam takdim untuk kalian semua. Semoga diberikan kesehatan. Saya berada di Masjid Siberjaya 10, salah satu masjid yang ada di depan rumah kerajaan, yang masjidnya itu terbentuk dan arsiteknya itu mirip sekali dengan Masjid Ala Sunan Kudus. Cuman perbedaannya yang jelas dari materi, semuanya di sini menggunakan besi rata-rata. Maka seorang muslim dan mukmin kita harus bisa meniru seni-seni keindahan yang sifatnya berbasis keislaman, sehingga akan terus terlanjutkan bentuk nilai kesenian itu sampai kepada generasi milenial. Karena pada dasarnya kesenian itu sudah dari dulu, yang itu memang Islam juga berjaya, bahkan juga luas lewat dari kesenian, baik itu seni dari bangunan ataupun dari bentuk lukisan-lukisan dan juga dari bentuk masjidnya. Karenanya biar kita menjadi orang yang terus bersyukur dan bermanfaat, maka saya Al-Fakir sangat mengharap dan juga sangat menghimbau bagaimana di kehidupan akhir-akhir zaman ini yang sudah umur kita sudah mulai tua dan juga jabatan tidak akan abadi, bahkan juga ketampanan kecantikan akan juga luntur, artinya akan juga tidak abadi. Maka yang abadi, maka yang tidak rugi itu adalah ada di antaranya dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan, yaitu apa yang tidak rugi, apa yang menjadi abadi, dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim dan mukmin yang sejati. Karena dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dari saking pentingnya waktu dan masa, maka bagaimana selaku umat, selaku manusia, selaku hamba bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena siapa yang bisa mengatur waktunya? Waktu itu seperti pedang, waktu itu juga seperti pisau, waktu itu juga seperti seperti kendaraan. Maka barang siapa yang tidak bisa menggunakan waktunya, maka sangat rugilah. Sehingga dalam hadis Nabi juga dijelaskan, yaitu nikmatane magunonon, ada dua nikmat magunonon yang sangat dilalaikan, yang sering dilupakan oleh manusia. Dan antaranya itu adalah as-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat, dan wal faraghu, dan nikmat renggang, nikmat sempat, nikmat waktu. Itulah pentingnya waktu. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang rugi? Caranya yaitu orang tidak rugi ini artinya orang mukmin, orang Islam yang tidak menjadi orang yang rugi. Di antaranya itu adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang memiliki rasa iman, yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada rukun-rukun iman, yang dimana seharusnya seorang mukmin harus wajib mengimani dengan pilar-pilar rukun iman yang 6 itu. Artinya kalau sudah ada rasa iman, maka hidup mereka itu akan tenang dimanapun tempatnya, siapapun orangnya, dan juga bagaimanapun keadaannya. Maka jika sudah ada rasa iman, mantap imannya, maka insya Allah Islamnya akan mantap.
mantap imannya, maka ihsannya akan lebih mantap. Jadi ibadahnya akan lebih mantap. Semua aktivitasnya kalau sudah didasari dengan rasa keimanan, maka semuanya akan baik dan insya Allah akan berkah. Jadi jadilah orang yang beriman. Kemudian juga wa amilus sholihah, dan orang yang beramal soleh, berperilaku yang baik, yaitu juga mewujudkan kelakuan yang soleh, kelakuan yang baik. Karena kebaikan itu nanti akan menjadi modal utama, amal soleh akan menjadi sebab utama bagaimana kita ini bisa selamat dunia akhirat. Jadi siapapun orangnya, kalau berperilaku yang baik, kalau berbuat yang baik, baik sesama manusia ataupun sama hewan, sama makhluk Allah, maka pasti akan mendapat feedback, akan mendapat timbal balik ataupun balasan yang lebih baik. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha, dalam Quran sudah jelaskan. Jadi siapa yang berbuat baik, maka pasti Allah akan membalas dengan kebaikannya. Tidak cuma Allah yang memberikan kebaikannya, tapi orang yang diperlakukan dengan baik akan pasti memberikan jawaban, respon positif dan kebaikan juga. Karenanya kawan, ayo kita berbuat baik walaupun hanya sebatas membagi-bagi video yang sifatnya itu adalah mendidik ataupun syiar. Maka saya sangat berterima kasih yang telah mengikuti vlog saya, yang telah menjadi subscriber saya. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kalian, mudah-mudahan juga kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, dan juga berkah hidupnya, berkah rezekinya semuanya. Dan yang belum mengikuti, mohon dengan hormat, dengan kerendahan hati saya, mohon bantu bagikan dan juga subscribe. Semoga ini menjadi amal jariah kalian semua. Kemudian kita lanjutkan juga tadi dimana pentingnya juga menjadi orang yang berlaku baik. Orang non Islam ataupun orang kafir pun, jikalau sudah berbuat baik, maka langsung Allah membalasnya di dunia. Jadi kalau orang non Islam itu berbuat baik sama siapa saja, baik kepada sesama non muslimnya ataupun kepada orang Islam, maka pasti akan langsung dibalas di dunia. Kemudian penting juga karena ideologi ataupun aliran yang memang sering sekarang ini banyak anak muda, ya kita lah semua, ini kadang sudah mulai luntur, sehingga keesaan Allah itu banyak anak yang sangat minim akan pengetahuan tentang hal itu, tentang tauhid, keakidahan, dan juga tentang akhlak Islamnya itu sudah mulai luntur pelan-pelan. Banyak macam-macam lah kawan. Ada yang diserang dari beberapa ya aplikasi, ada juga yang diserang dari beberapa budaya, ada juga dari beberapa seni-seni yang lain gitu. Artinya kalau kita tidak saling mengingatkan, maka akan mudah terjerumus orang-orang saudara kita. Makanya watawasau bil haqqi, ayo kita saling mengingati, saling menegur, terutama memperingati masalah yang hak, masalah kebaikan, masalah kebenaran. Itu harus kita sampaikan, itu harus juga kita saling mengingati. Qulil haqqu walau kana murran. Jadi sampaikan walaupun itu kadang kita merasakan sakit. Kemudian juga watawasau bis sabr. Nah, saling kita menasihati akankah kita harus sabar gitu. Karena kadang orang itu marah dengan sendirinya, kadang kalau marah kepada orang itu lebih risiko. Kalau ada sebabnya, walaupun apapun yang terjadi, ayo bagaimana kita bisa belajar menjadi orang yang sabar. Karena yang sabar itu akan tinggi derajatnya juga. Yang sabar itu akan juga Allah angkat dan tolong. Jadi sangat mengharap kita berikan yang kebaikan. Ada pesan dari salah satu ulama Madura, yaitu Abuya Ali Karol, di mana beliau itu memfatwakan sebelum mati kita ada 3 poin yang harus dipersiapkan. Pertama yaitu berperilaku yang baik. Yang kedua usahakan menjadi orang yang baik. Jadi yang pertama itu adalah selalu berperilaku dan juga melakukan hal kebaikan. Yang kedua itu adalah selalu menjadi orang yang baik. Dan yang ketiga poinnya, selalu berdoa bagaimana minta mati dalam keadaan yang baik, artinya husnul khotimah. Jadi itu yang beliau fatwakan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita dukung dan kita bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab amal jariah kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.